Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah interpretation. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang apa perbedaan antara penerjemah dengan seorang interpreter ya. Oke, atau penerjemah langsung ya. Oke, mari kita lihat pada topik kali ini dan saya berharap teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang dunia translation dan dunia interpretation itu dua hal yang berbeda ya. Nah, walaupun sebenarnya ada persamaannya juga gitu ya. Oke. Jadi interpreting and translation are two closely related linguistic discipline. Nah, jadi kalau kita melihat antara interpretation dan translation ini merupakan dua hal yang berdekatan dan semuanya atau keduanya ini berada dalam satu bidang linguistik ya, ilmu bahasa. Jadi keduanya itu membutuhkan keterampilan ataupun keahlian dalam berbahasa. Yet they are rarely performed by the same people. Ini kadang-kadang tidak selalu seseorang yang bisa menjadi seorang penerjemah bisa menjadi interpreter, gitu ya. Belum tentu dia. Bisa juga nanti seorang interpreter belum tentu dia menjadi seorang translator. Jadi kalau yang terbaik itu memang dia bisa kedua-duanya ya. Di samping dia bisa menerjemahkan sebuah teks, setelah itu dia bisa menerjemahkan apa perkataan orang lain ya. Oke, itu yang terbaiknya. The difference in skill, perbedaannya terletak pada skill, keahlian, training, pelatihan, aptitude ya. Nah, perilaku atau pola dan bahkan bahasa atau ilmu bahasa yang digunakan ya merupakan hal yang penting that few people can do both successfully on a personal level. Jadi maksudnya memang ada beberapa orang yang memang ahli di dalamnya. Nah, ahli dalam dua itu. Jadi ahli dia dalam translation, ahli juga dalam interpretation. Itu yang terbaiknya. On the surface, the difference between interpreting and translation is only different in medium. Nah, jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya perbedaannya antara keduanya ini hanya terletak pada bagian alatnya saja, gitu ya. Kalau seorang interpreter lebih menerjemahkan oral, ujaran, ya, tutur kata, sementara kalau translator itu lebih menerjemahkan sebuah teks. Antara interpreter dan seorang translator presuppose beranggapan a certain love of language. Jadi dia tuh harus memahami bahasa dan memiliki kemampuan yang dalam terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa. Jadi seorang interpreter itu kalau bisa dia memang menguasai beberapa bahasa ya, tapi paling tidak kita harus menguasai dua bahasa. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu ya. Itu paling umum ya dalam dunia interpreter seperti itu. Although interpreter and translator have similarities, jadi walaupun interpreter dan translator itu memiliki persamaan, interpreting and translation involve different skill set. Jadi ada sekumpulan ya perbedaan dari antara keduanya. Interpreter itu language oral sama tadi ya, jadi menerjemahkan bahasa ujaran ya, tutur kata, sementara dia kalau translator lebih kepada bahan-bahan yang tertulis. Ketika bicara tentang skill bahasa, kalau penerjemah teks atau translator itu harus membutuhkan solid reading comprehension. Jadi dia harus memiliki kemampuan membaca yang terbaik, gitu ya. Harus bisa mentransferkan ilmunya ya ke teks target language-nya gitu ya, bahasa tujuannya gitu. Jadi keahliannya dalam memproduksi bahasa pada bahasa tujuannya atau target language itu memang hal yang paling penting bagi seorang penerjemah gitu ya. Kalau sementara interpreter dia itu bekerja dengan memori ya, itu bedanya. Jadi dia mengingat ya. Jadi seorang interpreter itu nggak bisa berpikir dia lama ya. Dalam bicara nggak bisa. Dia bekerja dengan memori. Ketika orang selesai bicara, seketika itu juga dia terjemahkan. Gitu ya. Nggak bisa dia berpikir, cari kamus dulu, bertanya dulu sama orang, nggak bisa seperti itu.
Oke, jadi berdasarkan memori ya, dalam menerjemahkan konten, kandungan-kandungan atau topik yang dibicarakan ya, dengan cepat. Tidak ada extensive access, nggak ada dia akses tambahan, melihat kamus, ya, cek dictionary, nggak ada seperti itu ya. Kepada sumber-sumber eksternal untuk support. Jadi memang kalau kita bicara interpreter itu ya hanya sendiri saja dia menyelesaikan masalahnya itu. Kayak itu sebabnya dia harus ahli di bidangnya itu. Nah, mungkin call a friend ya, nelfon teman, tengok kamus dulu, cek online, nggak ada seperti itu seorang interpreter ya. Jadi itu beda mendasarnya ya. Dan teman-teman paham bagaimana cara membedakan antara persamaan dan perbedaan dari translator dengan interpreter. Oke. Kalau untuk jelasnya, ini ya poin-poinnya ya. Kalau tadi umum, ini lebih detail dia. Oke, baik kita bahas satu-satu ya. Difference between translation and interpretation ini. Kalau secara format, interpretation handle spoken language in real time, while translation service are text based. Jadi kalau kita bicara formatnya, interpretation itu menangani masalah-masalah bahasa yang in real time atau sedang berlangsung. Jadi seorang interpreter itu dia menerjemahkan apa yang sedang terjadi yang dibicarakan oleh dua orang, gitu ya. Sementara seorang penerjemah teks atau translator itu lebih menerjemahkan teks saja. Jadi waktunya ya bisa terserah kapan dia saja. Bisa saja dia malam atau 2 hari lagi dia kerjakan, 3 hari lagi, seminggu lagi, ya terserah dia. Tapi kalau interpretation tidak bisa seperti itu. Jadi dia itu harus menerjemahkan waktunya segera. Selesai orang ngomong langsung terjemahkan ya, real seperti itu. Oke, nggak bisa dia delay, tunggu-tunggu, nggak bisa. Marah orang gara-gara dia gitu ya. Jadi karena dia menunggu-nunggu, nggak bisa seperti itu. Jadi harus bisa real secara langsung ya dalam menyampaikan penerjemahannya. Jadi formatnya berbeda. Jadi kalau dia interpretation lebih kepada realnya, waktu yang sedang berlangsungnya. Kalau translation dia lebih kepada ya teksnya dan terserah saja kapan dia mau untuk mengerjakannya. Selanjutnya adalah delivery, cara penyampaian. Interpretation takes place on the spot. Jadi kalau dia seorang interpretation itu dia harus memiliki tempat, spotnya jelas di mana dia. Misalnya di kepolisian, pengadilan, gitu ya. Atau di mana dia bicara itu dalam sebuah panggung, dalam sebuah tempat yang jelas. Gitu ya. The process can occur in person, over the phone, or via video. Jadi prosesnya itu bisa saja melalui orang, duduk-duduk gitu ya, berdua atau bertiga. Bisa juga nanti over phone, melalui telepon, bisa juga. Ataupun melalui video. Gitu ya. Sekarang kan bisa kita chat dengan teman kita dengan beberapa orang kan, bisa seperti itu caranya. Sementara translation itu can happen long after the source text is created. Jadi kalau dia terjemah ya kapan saja dia menyelesaikannya. Oke. Jadi translator itu ample time. Jadi dia memiliki banyak waktu luang sebenarnya untuk menggunakan teknologi gitu ya, dan bahan-bahan acuannya untuk menghasilkan suatu terjemahan yang akurat dan berkualitas tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang keakuratan, mungkin akan lebih kita bicara kepada keakuratan daripada seorang penerjemah. Tetapi ya kadang-kadang kalau kita menjadi seorang interpreter itu kan kita bicara ya. Kadang-kadang mungkin S-nya mungkin nggak kurang terdengar gitu ya. Mungkin tensesnya ada yang salah kita pakai. Itulah. Itu namanya menerjemah ya. Karena wajar saja dalam bicara itu kadang-kadang ada yang lupa kita menyebutkan id-nya, ada yang kita lupa menggunakan ing-nya gitu ya. S-nya kan nampak, yang nampak itu kan pada bagian penulisan. Gitu ya. Jadi delivery, cara penyampaiannya pun itu berbeda. Jadi kalau dia interpretation itu lebih dia membutuhkan sebuah panggung atau tempat. Bisa saja melalui orang, telepon ataupun video.
Sementara kalau translation lebih kepada teksnya itu, dan terserah saja kapan dia mau mengerjakannya ya. Oke. Selanjutnya akurasi, ketepatan. Ini ada saya singgung tadi sedikit. Interpretation requires somewhat lower level of accuracy translation. Nah, seperti saya bilang tadi. Jadi kalau kita bicara akurasi, ketepatan, interpretation itu kadang-kadang dia agak sedikit lower level akurasinya. Jadi ketepatannya itu kadang agak kurang itu. Biasa saja nanti dia bunyi ID-nya nggak kedengar gitu, ing-nya nggak terpakai gitu ya, atau kalimat tanyanya nggak terpakai auxiliary-nya seperti do, does gitu ya. Lupa dia dalam menggunakan itu ya. Kalau sebenarnya dalam proses pembicaraan, berbicara sebenarnya tidak ada masalah untuk itu. Karena konsep bicara itu kan bagaimana sebuah pesan itu tersampaikan gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau kita seorang interpreter tentu harus betul semua grammar kita. Cara membuat kalimat kita tentu harus betul dia, karena akan memberikan informasi yang salah kalau kita nanti salah dalam mengungkapkannya gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara interpretation tadi, maka akurasinya memang harus kita sangat berusaha untuk membuat yang jadi terbaik gitu ya. Walaupun nanti akan ada saja lupa S-nya atau kata kerjanya yang tidak terbunyikan ed-nya ya, standar saja itu ya. Tapi kita akan mencoba meminimalkan kesalahan seperti itu. Interpreter aim for perfection. Nah, jadi seorang interpreter itu sebenarnya dituntut untuk menjadi seorang sempurna gitu ya. Pandai menerjemah secara bahasa gitu ya. Penampilan keren gitu ya. Nah, itu seperti itu. Menarik untuk dilihat. But it is challenging to achieve in a live setting. Ya, jadi yang lebih berbahaya itu kalau dia interpreter itu dia kalau pas tampil dia live, nah itu dia lagi sorot langsung ya. Lagi live langsung, itu yang akan membuat seorang interpreter itu jantungnya mungkin agak deg-deg juga ya. Karena dia memakai pakaian yang sungguh sangat formal mungkin, dan juga yang nggak suka seperti itu ya, tapi karena gimana lagi ya. Jadi itulah interpretation itu. Jadi kadang-kadang dia membutuhkan setting live atau live setting ya. Settingnya itu langsung ada nampak dilihat oleh orang dan bisa diliput oleh media apa saja. Ya. Some of the original speech may be left out of the target language. Jadi kadang-kadang mungkin ada saja informasi yang agak kurang berterima mungkin pada bahasa targetnya gitu ya, pada lawan bicaranya, mungkin saja seperti itu. Mungkin lawan bicaranya kurang mendengar S-nya atau ID-nya atau ing-nya yang tidak tersampaikan gitu ya. Again, in time is on translator website when editing written text for accuracy. Jadi kalau akurasi kita bicara tentu translation text, penerjemah teks yang akan lebih sempurna kan, karena bisa lihat dan waktunya lama seperti itu ya, dan tidak langsung dia menerjemah. Yang keempat adalah direction. Interpreter must be fluent in both the source and target language. Jadi seorang interpreter itu harus lancar dan bagus dan terbaik dalam menyampaikan dua bahasa tersebut. Oke, dua target ya. Pertama bahasa sumber, yang kedua bahasa targetnya. Jadi bahasa sumbernya apa? Misalnya bahasa Inggris, maka bahasa targetnya bahasa Indonesia gitu ya. Kalau bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris, maka targetnya adalah bahasa Indonesia seperti itu. Kebalikan seperti itu, dan harus dia paham kedua-duanya gitu ya. As they required to translate in both direction instantaneously. Jadi kenapa mereka harus paham kedua bahasa tadi? Karena mereka akan menerjemahkan secara instan, langsung, cepat, tepat, akurat, gitu ya. Without the aid of reference material, tanpa ada bahan sedikit pun yang bisa membantu dia untuk berbicara. Gitu ya. Jadi referensi itu hanya ada dalam otaknya saja. Jadi sebabnya seorang interpreter harus banyak membaca ya, harus dipahami dulu. Ketika seorang interpreter itu ingin menerima sebuah pekerjaan, dia harus tanya dulu, ini topiknya apa? Apakah hukum, olahraga, budaya, kimia, kedokteran, itu harus dia pahami dulu. Jangan sampai nanti dia memilih sebuah misalnya topik kedokteran, bahasa Inggrisnya kedokteran, sementara dia tidak tahu nanti dengan istilah-istilah kedokteran itu berbahaya. Maka ketika kita ingin jadi seorang interpreter, kita harus
paham dulu apa sih topik yang sedang dia bicarakan gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu dengan topiknya, maka berbahaya kita dalam menyampaikannya, salah-salah kita nanti dalam menyampaikannya. Oke. Professional translator typically work in one direction into their own mother tongue. Nah, kalau dia professional translator dia biasanya satu bahasa, tapi sebenarnya dia dua bahasa juga sekarang ya. Dari apa? Contohnya itu kan kalau kita misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu-gitulah ya. Oke, selanjutnya charge. Ada intangible, ada charge gitu ya. Oke. Intangible. Making metaphor, analogies, and idioms resonate with the target audience is challenge that both interpreter and translators face. Nah, jadi intangible namanya. Jadi bagaimana sebuah bahasa itu digunakan dengan bahasa-bahasa yang berkias gitu, itu majas seperti itulah kira-kira ya. Bisa saja menggunakan metafor, analogi, perbandingan, idiom gitu ya, sesuai dengan target audiensnya gitu ya. Challenge that both interpreter and translators face. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan penerjemahan misalnya seperti metafor, analogi, perbandingan, idiom, kadang-kadang itu kita agak kebingungan juga ya, agak kebingungan dalam menerjemahkannya seperti itu. Karena kita bisa saja kita tidak paham dengan budaya mereka gitu ya. Tapi sebagai seorang interpreter atau translator kita harus paham dengan apa yang kita lakukan. Dan semuanya kita harus banyak membaca ya. Banyak membaca supaya tantangan dalam diri kita itu tidak begitu banyak gitu ya. Nah, percaya orang sama kita gitu ya. Bahwasanya kita itu memang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang interpreter dan translator gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah interpreter dan translator face itu adalah harga diri itu maksudnya. Jadi kalau bisa dia interpreter itu sama translator tidak hanya bisa menerjemahkan kalimat-kalimat umum saja, tapi harus bisa menerjemahkan kalimat-kalimat yang memang atau teks yang memang agak sulit gitu ya. Oke. On top of this, interpreter must capture tone, inflection, voice quality, and other unique element of the spoken word. They confess these verbal clues to the audience. Maksudnya adalah interpreter itu kan nanti cara bicaranya ya, tone yang dia pakai, voice yang dia pakai ya, nada bicara dia, ritmenya gitu ya. Nah, tone-nya apakah dia gembira, sedih gitu ya, atau ceriaan orangnya. Nah, itu semuanya tergantung dari dirinya. Infleksi ya, pemaparan bagaimana cara dia melihat dirinya ya. Jadi ada orang tuh yang kadang-kadang melihat dirinya itu satu hal yang berbeda gitu ya. Ada juga yang kecemasannya tidak tentu ya. Jadi itu bermasalah dalam dirinya, kira seperti itulah ya. Jadi sisi negatif-negatif pada diri kita itu dibuang saja. Supaya kita tetap mood kita bagus dalam berbicara gitu ya. Oke. On top of this, interpreter must capture tone, inflection, voice quality ya. Jadi harus memiliki kualitas suara juga ya. Jadi jangan suara cempreng ya. Atau suara prank ya, itu tidak boleh juga ya. Suara asli saja ya. Suara yang terbaik. Latihlah ya. Jangan kalau teman jadi interpreter, janganlah kurang-kurangi lah makan yang minyak ya. Karena kalau teman minyak nanti batuk-batuk nanti teman depan, malas pula orang ya. Tiap ngomong satu kalimat batuk, terus kalimat batuk, akibatnya dipecat juga kita jadinya. Marah orang gara-gara kita ya, karena kita tidak menjaga suara kita ya. Jadi suara kita itu yang dibeli sama orang sebenarnya. Coba kan kalau kita menjadi seorang interpreter, duduk di tengah-tengah terus habis itu kita batuk-batuk aja kerjanya. Tentu kedua narasumber kita menjadi marah pada kita ya. Dan ada unique element of the spoken word, and ini bagian dari spoken word ya, kata-kata ujaran seperti itulah ya. Then convey this verbal cues to the audience. Jadi ada nanti aturan-aturan lah kayak seperti itu ya untuk audiens gitu. Jadi ketika kita misalnya melakukan proses penerjemahan gitu ya, maka mungkin
apakah mood kita lagi tidak bagus hari itu, kita juga nggak peduli kan. Tapi kalau kita interpreter, walau seberat apapun masalah teman-teman dalam menghadapi kehidupan ini, ketika teman-teman sudah memutuskan dirinya menjadi seorang interpreter, maka harus pandai bagaimana cara membuat kita tidak kelihatan seperti punya masalah. Kita sedang pening ya, nggak boleh kita sampaikan seperti itu. Cukup nanti kita misalnya kita saja yang paham dengan apa yang kita permasalahkan, gitu ya. Jadi dalam dunia dalam bicara spoken word ini, ujaran-ujaran seperti itu kadang-kadang kita harus pandai-pandai ya dalam menjaganya, gitu ya, menjaga informasi, bagaimana sebuah informasi itu bisa kita sampaikan melalui kata-kata kita. Yang keenam, charge. Kalau yang keenam adalah biaya. Kalau kita bicara biaya ini, maka dia ada dua. Kalau translation itu dia berbayarnya pada bentuk kata. Ada yang terjemah itu satu kata dia. Seperti of, in, about itu satu kata itu ya. Ada juga per lembar ya, tergantung dari ya deal kita dengan customer kita. Kadang-kadang customer kita itu nggak mau dia per lembar, dia mau per istilahnya kalau bahasa Minangnya sih tongkong gitu ya. Kalau ada juga sih kalau ya bayar berapa gitu ya. Nah, ini ada misalnya 10 lembar gitu. Kira-kira berapa saya dapat, baru nanti saya dapat baru dia urus lagi gitu ya. Selanjutnya ada page ya tadi ya, halaman-halaman jurnal gitu ya, sama juga jurnal. Ada juga yang bayaran itu per lembar, ada juga yang ya per per artikel gitu tadi ya, tergantung mereka. Books gitu juga, buku ya, kayak itu mahal ya. Rata-rata nanti kita akan bicara tentang biaya terjemahan pada topik lain. Dan kalau interpretation dia berbayar itu berdasarkan waktu, jadi per menit, per jam, dan per hari. Itu yang harus dia selesaikan ya. Itu yang harus dia pahami antara translator dengan interpreter. Dua hal yang memang sebenarnya itu tidak berapa jauh beda, tapi kalau kita cari perbedaannya memang nanti akan tampak bahwasanya bagaimana tantangan menjadi seorang interpreter dan tantangan bagaimana menjadi seorang translation ya. Oke, kita masuk kepada slide yang terakhir, yaitu language scientific interpreter process the following skill. Jadi kalau begitu apa saja bahasa ilmiah ya yang wajib dimiliki oleh seorang interpreter ya terhadap skill di bawah ini. Jadi yang pertama adalah true knowledge of the general subject to be interpreted. Jadi seorang interpreter itu dia harus tahu keilmuan dari topik apa yang sedang didiskusikan. Jadi ketika kita akan dipanggil menjadi seorang interpreter, maka kita harus tahu dulu apa topik yang dibicarakan. Karena topik dibicarakan itu nanti sesuai dengan bidang keilmuan kita, apa yang kita pahami. Kalau misalnya kita tidak paham dengan topiknya, misalnya kita tidak paham dengan bahasa hukum gitu ya, sementara kita menguasai bidang sosial, sementara kita diminta misalnya untuk menjadi interpreter seorang terdakwa dari negara luar negeri, maka itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita harus sesuai dengan bidang kita, apa yang kita pahami. General knowledge kita di sana harus ada. Jadi pengetahuan kita di sana harus ada. Itu sebabnya seorang interpreter itu harus banyak membaca. Ya, harus banyak memahami kosakata, apa konteksnya dari topik dibicarakan. Yang kedua adalah intimate familiarity with both cultures. Artinya apa? Kita harus menguasai bahasa sumber dan bahasa target. Artinya apa? Kalau kita menjadi interpreter bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka kita harus menguasai kedua-duanya dengan baik. Format bahasa Indonesia, cara berbicara bahasa Indonesia, begitu juga dengan bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris seperti apa. Harus kita harus kita memahami dengan baik apa yang disampaikan ya, apa yang dipahami ya. Yang ketiga adalah extensive vocabulary in both language. Jadi pahamilah kosakatanya ya, kosakata, diksi gitu ya, pilihan katanya, apa yang akan kita lakukan
ya. Perbanyaklah misalnya dengan menonton gitu ya, menonton, misalnya mendengarkan lagu atau membaca gitu ya. Jadi dengan banyak membaca kita koran, majalah gitu ya, berita itu penting untuk menambah kosakata kita. Kosakata itu sama dengan seperti peluru bagi tentara ya. Nah, jadi kalau kosakatanya banyak, maka pelurunya banyak. Semakin banyak peluru kita, semakin banyak amanlah kita. Nah, gitu ya. Jadi kosakata itu harus kita perbanyak. Yang keempat, ability to express thoughts clearly and concisely in both languages. Artinya apa? Seorang interpreter itu harus dapat mengekspresikan pemikirannya dengan jelas dan tepat ya dengan kedua bahasa tadi. Ya, dia harus jelas, dia tepat apa pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, note taking tekniknya. Jadi bagaimana cara mencatat. Jadi ketika kita disuruh nanti menyimpulkan atau tidak jelas, kita boleh mencatat saja, tidak ada masalah nanti itu ya. Untuk consecutive interpreting namanya. Itu tipenya beda lagi nanti ya. Tapi yang jelas boleh kita mencatat ya. Boleh kita kalau memang rasanya ada yang perlu untuk dipertanyakan karena dalam bicara itu ada hal poin yang tidak jelas. Boleh saja untuk itu, tidak ada masalah. Oke, jadi kemampuan kita mencatat cepat, nah itu jelas ya, jangan mencatat itu lama-lama juga. Yang terakhir, at least 2 and 3 years both experience for simultaneous interpreting. Jadi orang tuh baru menggunakan jasa kita tuh memang kalau kita sudah berpengalaman ya. Itu sebabnya latihan-latihan lah. Kita mulai dulu bekerja di mana, di kantor penerjemah kah gitu ya. Cari pengalaman karena memang interpreter ini pendapatannya besar gitu ya. Gajinya besar. Orang memang tidak banyak yang seperti ini. Jadi untuk mendapatkan suatu hal yang besar, maka kita harus mengeluarkan atau mengusahakan usaha yang besar. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Oke, itu kira-kira topik kita untuk hari ini. Nah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.